إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masih di masalah al-mujmal dan al-mubayyan dalam usul fiqih. Ya, kembali ana ulang, mujmal adalah apa yang membutuhkan penjelasan, atau bahasa kita kalau mujmal itu masih mujmal, masih global, masih ambigu, bersayap. Sesuatu yang mujmal itu masih ambigu, masih bersayap, ya, maknanya atau maksudnya masih butuh tafsiran, ya, masih butuh tafsiran. Lawannya mujmal adalah mubayyan. Mubayyan itu yang telah dijelaskan. Jadi syai' ghamid atau mujmal dijelaskan sehingga menjadi mubayyan. Karena bayan maknanya penjelasan. Kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan kalimat ada sihirnya kadang-kadang. Itu ijmal, mujmal dan mubayyan. Faham di sini sampai sini mujmal dan mubayyan. Kadang kita mengucapkan kalimat ambigu atau mujmal, maknanya bersayap yang membuat orang bertanya-tanya, ini maksudnya kemana, arahnya kemana, ya. Atau kita kasih contoh, misalnya kata Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Jelas dirikan salat, ya, mafhum. Tetapi di sini ada sisi kemujmalan yang perlu dijelaskan, yaitu contoh apa? Tata caranya salat itu apa? Ini mujmal, tidak disebutkan dalam ayat tata cara sholat, ya, melainkan hanya disebut sholat saja, ya, maka ini mujmal. Nah, dalam syariat Islam atau dalam usul fikih lebih tepatnya, kita mengenal istilah mujmal untuk beberapa nas syar'i dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemujmalan tersebut perlu untuk difahami arahnya kemana, dan juga perlu dipahami sebabnya, sebab ijmalnya kenapa, sebabnya kenapa kok bisa menjadi ijmal. Nah, di antara sebab yang telah kita sebutkan, yang pertama adalah adamu ma'rifatul murad, karena tidak mengetahui maksud dari lafal mujmal tersebut. Mungkin di antara sebabnya karena adanya al-ishtirak fid dalalah, yaitu karena adanya perserikatan varian makna dan maksud, ya, perserikatan varian makna dan maksud. Tapi ini sudah berlalu, kita tinggalkan ini, kita lanjut ke sebab yang kedua. Kenapa sesuatu itu dalam nas itu bisa menjadi mujmal? Yang kedua sebabnya ini yang kita bahas mulai. Sudah ada teksnya? Bisa ada teksnya? Ketemu nggak kira-kira? Yang kedua, adamu ma'rifatis sifah. Kenapa sesuatu itu bisa menjadi ambigu, mujmal, bersayap, dan belum begitu jelas, clear arahnya kemana? Karena adamu ma'rifatis sifah, tidak mengetahui sifat. Sifat itu bisa maksudnya komponen, rukun-rukunnya, dan semisalnya. Maka terbilang mujmal. Wa yazulul ijmalu bibayanis sifah. Maka kemujmalan hal tersebut bisa hilang dengan menjelaskan sifat. Sifat itu bisa komponen atau tata cara atau apa yang terkandung padanya. Misalnya qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Nah, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Ya. Fa inna sifata iqamatis salati majhulatun tahtaju ila bayan. Sesungguhnya sifat salat, tata cara salat itu majhulah, tidak diketahui, sehingga membutuhkan penjelasan.
Fahasala bayanuha bil qawli wal fi'li minar rasul. Maka terwujudlah penjelasan tata cara salat dari apa? Dari perkataan Nabi dan juga perbuatan Nabi. Oh, jadi orang-orang tahu, oh kayak gini caranya salat. Bisa dipahami ya, ikhwan? Anak kasih contoh, ma'rifatus sifah yang lain. Alwi bisa tolong skot jam. Tahu skot jam? Ya berarti nggak jadi berarti. Kalau tahu berarti nggak jadi. Nah, apa ya istilah yang antum nggak tahu apa kira-kira? Coba istilah yang antum nggak tahu apa kira-kira? Apa dong? Anda nggak tahu itu malah. Nah itu berarti Anda yang jahil berarti sini kan. Itu mujmal bagi Anda. Enggak. Istilah itu tahu, cuman tata caranya nggak tahu, gitu loh. Tahu, pernah dengar, ngerti, tapi gimana tata caranya nggak tahu. Gini, Alwi nyariin anak Ustaz, kalau antum mau transfer antar bank pakai Flip aja, ya kan? Flip, aplikasi Flip. Anda sering dengar Flip itu, dan Anda tahu Flip itu adalah aplikasi untuk transfer antar bank, untuk token listrik dan seterusnya, kan? Tapi kaifiyah dan sifatnya, tata caranya Anda nggak tahu. Paham nggak di sini? Berarti kata flip ini, Anda paham ini kata flip dan Anda paham definisinya. Tapi tetap menjadi mujmal bagi Anda flip ini karena apa? Adamu ma'rifatis sifah, tidak mengetahui sifat flip ini, komponen yang ada di flip ini, baik fiturnya maupun tata caranya. Sehingga Anda perlu tutorial misalnya. Maka tutorial itu adalah bayan. Tutorial itu adalah penjelasan, ya. Atau di dunia parfum, misal antum nanya ke anak, Ustaz gimana ya cara supaya cara jualan parfum yang katanya bukan bibit tapi dia bukan alkohol juga. Anak bilang ke antum, ya antum campurin solviol gitu. Antum campurin solviol. Solviol itu apa ya Ustaz? Ya pokoknya solviol kata anak. Tapi solviol kayak gimana Ustaz ya? Ya solviol. Nah, Anda pernah lihat solviol? Anda pakai solviol juga. Terus kemudian antum yang belum tahu sama sekali, hanya mendengar solviol, istilah solviol begitu saja, udah mendengar memang. Ini sebagai nas dari Anda mendengar solviol ya solviol. Tetapi seperti apa sifat solviol? Cairannya warna apa? Itu masih nggak ketahuan di antum. Maka ini masih mujmal namanya. Maka Anda perlu menjelaskan. Anda jelaskan kemudian, oh solviol itu gunanya begini. Ini loh gambarnya. Maka inilah bayan. Kalau antum faham atau bisa memahami apa yang Anda jelaskan dari makna solviol, kegunaannya, bentuknya atau karakternya. Dan untuk apa itu semua berarti menjadi mubayyan namanya. Ya begitu, ya. Wa aqimus shalah. Salat itu seperti apa? Gimana tata caranya? Butuh apa? Butuh penjelasan. Maka nabilah yang menjelaskannya. Wa atuz zakah contoh lainnya. Setelah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat. Lah zakat itu seperti apa? Maka dijelaskan. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, adamu ma'rifatil miqdar. Di antara sebab kok terjadi ijmal, keambiguan dan belum memahami arah dan maksud dari lafal tersebut, yaitu sebabnya di antaranya yang ketiga dan yang terakhir, sebab terakhir, adamu ma'rifatil miqdar. Tidak mengetahui kadarnya. Tidak mengetahui kadar sesuatu yang mujmal tersebut. Wa yazulul ijmalu bi bayanil miqdar. Maka kemujmalannya, keambiguannya itu bisa hilang dengan menjelaskan kadar atau takaran dan semisal. Seperti waktu zakah juga sebenarnya. Yang waktu zakah ini lebih ke adamu ma'rifatil miqdar, bukan ke ma'rifatis sifah. Ya. Fa inna miqdar az-zakati yahtaju ila bayan, fa hasala bayanuhu biqouli Rasul.
Sesungguhnya takaran atau kadar zakat itu memerlukan apa? Memerlukan penjelasan. Maka penjelasannya itu dengan perkataan Rasulullah SAW. Wa min anwa'il mujmali ma ahdathahu syar'u min dalalatin jadidatin li ba'dil alfaz. Di antara macam mujmal itu apa yang syariat mengadakannya tapi pemaknaannya itu baru untuk sebagian lafal. Syariat mengadakan suatu istilah dari bahasa Arab, suatu istilah dari bahasa Arab. Tetapi pemaknaannya ini baru, tidak 100% plek dengan pemaknaan bahasa. Ana ulangi, di antara macam mujmal apa yang diadakan dalam syariat dari suatu lafal dari asalnya dari bahasa Arab, lafal tertentu untuk syariat ini, namun dalalahnya ini jadidah. Akan di sini dikatakan contoh atau sebelumnya bihaitsu inna as-sama'a la yahtadi ila ma'naha bit-talabi wa ta'ammul bal istifsari min al-qailiha. Yang mana pendengaran belaka itu tidak bisa menyampaikannya kepada makna yang sesungguhnya, melainkan harus dengan bertanya, istifsar, minta jawaban dari pengucapnya yaitu Rasulullah SAW. Contoh, atadruna manil bakhil, kata Nabi SAW. Kalian tahu nggak siapa orang bakhil itu? Nah, kalau antum ditanya kayak gitu, pasti yang terbit di benak antum apa? Orang yang bakhil adalah orang yang bakhil, nggak suka ngasih, tangannya terbelenggu di leher, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah. Iya, ada orang miskin malah dihardik, ada orang kaya malah bermuka minyak, bakhil, pelit, jelas. Itu ya pelit seperti itu. Tetapi Nabi SAW bertanya begitu, jawabannya bukan itu. Bakhil itu adalah siapa yang mendengar namaku disebut kemudian tidak salawat terhadapku alaihi salatu wassalam. Apakah definisi bakhil seperti ini ada dalam ilmu lughah, ilmu bahasa Arab? Nggak ada. Tapi hanya ada dalam ilmu syariah. Bakhil adalah siapa yang disebut namaku dekatnya dan dia mendengarnya, dia tidak apa? Tidak berselawat alaihi salatu wassalam. Nggak ada dalam bahasa bakhil adalah orang yang ketika mendengar. Enggak, itu bukan bahasa. Maka ketika Nabi SAW mengatakan atadruna manil bakhil, ini mujmal bakhil ini. Kalau sahabat kemudian nanya, terus bakhil itu apa ya Rasulullah? Baru sahabat ini istifsar, meminta tafsir, meminta bayan, penjelasan. Maka Nabi melakukan bayan, penjelasan. Maka perkataan Nabi SAW, al-bakhil adalah jika diperdengarkan kepada namaku terhadapnya, dia tidak bersalawat atasku alaihi wasallam, maka ini namanya mubayyan sekarang. Mubayyan. Ya. Kemudian atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut alladzi la malalah. Yaitu orang yang tidak punya harta, bangkrut. Muflis. Tapi Nabi SAW menyuguhkannya itu enggak? Bukan. Itu orang yang nanti di akhirat punya amal banyak, tapi lebur gara-gara dia telah melakukan kezaliman. Apakah ini adalah bahasa ini ada enggak? Enggak. Ini maksudnya ma ahdathahu syar'u min dalalatin jadidatin li ba'dil alfaz. Apa yang diadakan oleh syariat dari dalalah jadidah, petunjuk makna yang baru untuk sebagian lafal yang itu tidak ada dalam bahasa. Ya, ini diantara mujmal. Begitu ya. Lihada fal mujmalu babun wasi'un wa mabhathun rahibun 'inda al-usuliyyin. Oleh karena ini mujmal itu adalah pintu yang begitu luas dan pembahasan yang sangat diterima di kalangan usuliyyin. Rahib yaitu pembahasan yang marhaban banget gitu, welcome banget di dalam kalangan usuliyyin. Karena majalnya itu luas.
Taib, wa'lam anna al-ijmala wa in kana qad warada fi syari'ah wa annahu naw'un min ta'abbudillahi tabaraka ta'ala lil ibad fa innahu lam yabqa fiha mujmalun li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi. Ketahuilah bahwasanya kemujmalan walaupun itu ada dalam syariat dan itu merupakan suatu ta'abbud suatu penghambaan diri kepada Allah Ta'ala untuk hamba-hamba, tapi tidak tersisa dalam syarat ini sesuatu yang mujmal. Artinya tidak ada yang ambigu, semua dijelaskan. Syarat ini tidak ada yang ambigu, semua dijelaskan. Kalaupun ia ada yang ambigu yang tidak difahami maknanya, mungkin huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah di awal surat kayak nun. Nah, ini mujmal. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Maka kama qala Nabi SAW, berkata Nabi SAW, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Ya, aku telah meninggalkan kalian di atas bayda, sesuatu yang putih sekali. Malamnya seperti siangnya. Tidaklah ada yang menyimpang setelahku darinya kecuali dia pasti binasa. Maka ini menunjukkan walam yatrukil bayana indal hajati ilahi abada. Rasulullah SAW tidak meninggalkan penjelasan selagi dibutuhkan. Maka dalam usul fiqih ada istilah atau ada pembahasan tarkul bayan fi waqtil hajah. Ya, tarkul bayan fi waqtil hajah. Afwan. Ada istilah tarkul bayan ya fi waqtil hajah. Apa hukum tarkul bayan fi waqtil hajah? Meninggalkan penjelasan di masa dibutuhkan. Apa hukumnya, teman-teman? Enggak ngejelasin di waktu dibutuhkan penjelasan. Apa hukumnya? Boleh enggak? Meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan. Misal lalu antum mau nikah, tapi antum nggak tahu cara nikah, maka kaifiyah nikah ini masih mujmal buat antum, benar nggak? Antum butuh penjelasan seorang ustaz, maka antum kemudian datang ke ustaz, tolong jelasin anak tata cara khidbah gitu aja. Anak kebelat nih Ustaz. Ya udahlah, sana kamar mandi lah. Enggak, Ustaz, maksudnya anak kebelat pengen nikah. Tolong kasih tahu kronologinya gimana, khitbah, ta'aruf, kemudian akad tuh kayak gimana, Ustaz? Anak enggak mau ngejelasin ke antum. Maka ini sama dengan apa? Tarkul bayan fi waqtil hajah. Bedanya ada tarkul bayan fi waqtil hajah, ada tarkul bayan an waqtil hajah. Atau tarkul bayan li waqtil hajah. Tarkul bayan fi waqtil hajah berarti tidak menjelaskan padahal lagi dibutuhkan. Tapi tarkul bayan li waqtil hajah tidak menjelaskan nunggu kapan waktu dibutuhkan penjelasan. Ini beda. Nabi SAW bisa melakukan yang tarkul bayan li waqtil hajah. Tapi Nabi SAW tidak akan tarkul bayan fi waqtil hajah dengan sengaja. Memang pernah Rasulullah SAW ditanya, beliau kemudian tidak menjawab ketika itu, melainkan menunggu wahyu. Gitu. Nah ini tidak melanggar. Karena beliau menunggu wahyu, maka Allah wahyukan kepadanya dan Rasulullah SAW memberitakan kepada orang yang bertanya. Ada juga tarkul bayan fi waqtil hajah yang ma'dzur. Ya, dalam Sahih Bukhari kita telah pelajari. Yaitu ketika sedang melakukan mukhatabah terhadap seseorang. Maka boleh kita tunda dulu orang yang baru yang datang bertanya tentang sesuatu padahal dia butuh. Kita habiskan dulu ucap omongan kita ke orang ini, ke orang yang sudah ngobrol sama kita tadi. Paham gak, ikhwan? Iya. Ya.
Karena Rasulullah SAW yatrukil bayana indal hajati ilaihi abada. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan, enggak pernah. Fa in waqa'a lil mujtahidi syai'un min dzalik faqad yakunu li'adami ittila'ihi 'ala al-mubayyani li hadzal ijmal fayakunu nisbiyya. Kalau misalnya terjadi pada seorang mujtahid sesuatu dari hal tersebut, maka dia masih merasa lafal-lafal ini mujmal baginya sehingga dia belum mengilmui maksud dan tafsilnya, rinciannya, maka faqad yakun li'adami ittila'i 'ala al-mubayyan li hadzal ijmal. Maka boleh jadi ini karena tidak adanya ittila' dia kepada hal yang dijelaskan dalam syariat Islam untuk kemujmalan ini. Misal menerima yang banyak dibincangkan, menerima amplop dakwah, menerima bukan menerima amplop, irtizaq fid dakwah, irtizaq fid dakwah. Tahu nggak irtizaq fid dakwah? Irtizaq itu apa? Irtazaqo yartaziqo artinya mengais rizki dengan dakwah. Irtizaq bid dakwah, mengais rizki dengan dakwah. Ngerti nggak maksudnya? Apa arahannya, tahu nggak? Mengambil rizki dari dakwah, memungut rizki dari usaha dakwahnya, gitu, paham nggak? Ini kalimat mujmal atau mubayyan kira-kira? Mujmal. Karena irtizaq, ngais rizki dalam dakwah ini ya ambigu, maksudnya apa gitu kan? Samar dia, kayak khofi ya. Maksudnya apa? Tata cari gimana kok irtizaq fid dakwah? Yaitu mengambil keuntungan dari dakwahnya. Ini juga ambigu nggak? Ambigu karena sangat banyak majalnya gitu loh. Sehingga perlu tafsir dan bayan. Ya, maksudnya apa? Irtizaq fid da'wah atau ya seperti itu. Itu terbagi menjadi apa, ada yang boleh dan ada yang tidak diperbolehkan. Ya. Ditambah kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana seorang sahabat dia mengajar beberapa orang. Kemudian yang diajari itu memberikan hadiah kepadanya. Maka konsultasilah itu sahabat ke Rasulullah SAW. Ini gimana? Ambillah kalau kamu mau itu panah terbuat dari api neraka. Paham nggak maksudnya, ikhwan? Nah, ibaratnya anak ngajar nih, antum kasih hadiah ke anak, maka Rasulullah bilang ambil aja kalau emang kamu memang pengen menjadikan itu bagian dari neraka nanti. Ini kan zahirnya di mutabadir bidzhin yang terbetik di benak adalah apa? Haram nggak kira-kira ngambilnya? Ngambil hadiah dari murid di sini haram nggak? Oh. Ya. Misalnya bapak kemudian ngasih anak hadiah. Apa kira-kira Pak? Walaupun kelihatannya nggak bakal, tapi apa kira-kira? Enggak. Contoh aja contohnya. Bapak mau ngasih hadiah apa? Nggak usah kasih kabar tentang keberadaan janda apa itu, nggak usah, enggak. Sebagian udah berlalu Pak, Anda nggak butuh itu. Maksudnya tidak sedang butuh itu. Kira-kira apa? Materi bukan kabar, materi. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa ngasih aja. Enggak, maksudnya Bapak contoh aja, contoh mau ngasih apa Bapak? Ke saya. Ngasih buah gitu. Buah, taib. Anak kan ngajarin antum semua. Beliau ngasih buah. Dan Anda yakin Bapak ngasih buah ke Anda sebagai tanda terima kasih kan ya? Atau ya menghargai Anda misalnya. Taib, dalam hal tersebut, fadl antum ambil kalau emang mau itu bagianmu di neraka. Atau kama qala Nabi SAW.
Mafhumnya apa? Bahwasanya mengambil hadiah dari murid dalam habis mengajar dakwah haram. Itu satu sisi. Sisi lain, beberapa hadis Nabi SAW, di antara yang paling berhak untuk antum ambil ujrah upah darinya adalah Al-Quran. Ya enggak? Gitu. Hah? Maksudnya ngajar karena Al-Quran. Iya. Dapat upah. Irtizak itu apa irtizak? Ngais rizki dari itu. Taib. Buah yang bapak kasih ke anak, itu rezeki gak buat anak? Berarti anak ngais rizki dari situ kan? Kemudian yang paling berhak untuk dapat ujrah upah adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran itu juga ngais rizki. Memfatwakan misalnya kita haram mengambil rizki irtizak dari dakwah. Taib. Pertanyaannya kemudian, mencetak buku, menulis buku karya, kemudian dapat royalti dari penerbit, itu irtizak bukan? Sama irtizak. Irtizak mujmal dan banyak furu'nya. Lalu irtizak yang mana yang dilarang? Ini yang perlu dibayankan. Jangan diambigukan kemudian seolah semua haram. Boleh jadi pemfatwa mengharamkan semua irtizak, kena juga karena selama hidupnya juga berirtizak dari dakwah. Misal amplop. Apa hukum menerima amplop dari panitia kajian, DKM, Majelis Ta'lim? Taib. Kalau kemudian haram misalnya, anggap haram. Enggak boleh, karena itu apa? Itu adalah mengambil irtizak, upah dari dakwah. Kalau gitu semua berkaitan dengan dakwah nggak boleh pakai ada biaya. Dan berarti para murid nggak boleh ngasih ke ustadznya walaupun buah, Pak. Kira-kira gimana? Apakah itu bisa diaplikasikan di Bekasi? Susah, nggak bisa. Hatta ustadz yang menolak. Apalagi ustadz muda menolak, jangan kasih apa-apa lah, Pak. Pasti DKM dan panitia nggak enak nanti ke depannya. Ya. Ini ustadz udah datang capek-capek naik motor Supra, kemudian robek lagi joknya, dirobek sama kucing. Antum denger yang di Lubang Buaya ya, jangan-jangan ya. Kajian Lubang Buaya denger ya. Dirobek sama kucing joknya. Capek-capek kesini masa nggak kita kasih apa-apa, sementara beliau ngasih ilmu. Ustadznya dipaksa. Gimana kira-kira? Dan sampai ustadznya dikejar-kejar sampai parkiran. Ustadz bisa itu. Gimana? Pemandangan yang tidak elok. Anak sendiri pernah waktu anak masih remaja itu kan anak ikut anak kajian ya di beberapa tempat gitu. Dan anak katakan anak orang yang masya Allah nggak mau menerima seperti itu sebenarnya. Sampai anak kemudian lihat suatu ketika panitia menyodorkan itu amplop. Habis kajian kan, anak juga ikut. Anak ikut sebagai hadirin tentu saja. Ketika itu masih remaja anak. Itu panitia ini bapak ini sama Abiana. Ini Sat. Abiana. Ini Sat. Jadi udah kayak ngelempar benda apa ya? Iya, kayak saling nolak gitu. Anak ngeliatnya ini kayak benda terkutuk yang masing-masing saya ingin membuang. Anak ngeliat itu. Dan beberapa jemaah ngelihat. Dari situ udah belajar. Ini malah justru makin memperburuk suasana kalau misalnya antar panitia dan ustadznya saling sodor menyodor. Ini kalau memang nggak mau dikasih amplop dari sebelum kajian pas diundang, kasih tahu jangan kasih anak amplop. Iya, karena anak punya nomor rekening. Kalau memang nggak mau irtizak dari awal tancapkan tidak
kasih tahu dengan syarat antum boleh ngundang anak kajian dan tidak ada amplop, tidak ada hadiah. Itu ya. Dari awal ngomong kayak gitu. Tidak ada nomor rekening, khalas. Atau ketika cetak buku, royalti nggak diambil, anak dagang. Gimana? Kemujmalan irtizak dan fatwa seperti ini memberikan apa? Ketika tidak ditafsil, mujmalat, maka ini malah jadinya apa? Berbahaya jadinya. Timbul kecurigaan pada banyak dai jadinya. Enggak, nah ini tidak perlu rinci, perlu bayan. Maka di zaman-zaman seperti ini, ketika ada seperti ini, maka kita nggak bisa tarkul bayan fi waqtil hajah, meninggalkan penjelasan di waktu hajat, agar ustadz-ustadz ini tidak dicurigai oleh orang-orang. Jadinya nanti takutnya dai-dai Ahlussunnah dianggap murtazik. Apakah mutlak mengambil rezeki? Khilaf di antara ulama, dan yang paling sahih dari semua khilaf ini menjamak dari dalil diperbolehkan sesuai kadar kebutuhan. Paham gak ya di sini? Sesuai kadar kebutuhan dai ini. Kadar kebutuhan dai ini bukan untuk luxury, kemewahan, enggak. Nah, juga ada kasus masalah menolak amplop. Ini juga masalah yang tidak mudah. Nolak amplop itu bisa menutup dakwah. Beneran loh. Seperti apa contohnya? Misal, Pak Deden ngundang anak. Ustaz, kajian rutin Ustaz? Oke, siap insyaAllah. Kajian apa? Ada mufrad ya? Oke, sama apa? Fikih kuliner ya? Nah. Ya. Taib. Kalau emang nggak mau dikasih amplop, Anda dari awal harusnya apa? Bilang, tolong jangan kasih. Dan itu pasti antum nggak enak nanti ya. Kira-kira gimana ya teman-teman panitia? Nggak ngundang lagi karena merasa bersalah, merasa ustadz udah capek-capek sini kok kita nggak ngasih apa gitu kan? Mendingan mau ustadz lain yang kita fair gitu loh, sama-sama fair. Ini harus dipahami juga gitu loh. Konteks kemanusiaan yang harus dipahami. Maka jangan hanya menyalahkan satu pihak dan pihak lainnya kemudian dibiarkan, nggak dipahami. Dan kemudian bagi ustadz ini, kalau memang ternyata amplop tersebut di luar melebihi kadar kebutuhan, maka hendaklah dia sedekah. Kan gampang kan kayak gitu kan ya? Udah, kelas. Selesai kan kayak gitu. Itu solusinya. Maka janganlah dia tamak terhadapnya. Tidak semua yang menerima hadiah itu berarti menghinakan dirinya, enggak semua. Enggak semua yang menerima hadiah berarti dia menginginkannya dan tamak akan, enggak semua. Karena amplop ini hadiah. Maka mujmalat seperti ini, anak ingin sekali menjelaskan karena timbul kemudian kericuhan. Kemudian masalah open donasi juga. Mujmal. Butuh tafsil. Karena jangan sampai kita kemudian menerbitkan atau menyebarkan fatwa-fatwa yang kemudian menyakiti sebagian pihak yang tidak berirtizak sama sekali dari itu, tulus betul-betul, tapi tertuding akhirnya. Dan itu terjadi. Baik pihak ini organisasi, kumpulan ikhwah, atau pihak ini individual yang memang suka menggalang donasi untuk kebaikan. Maka perlu tafsil. Betul kenyataan di lapangan banyak khain, orang berkhianat dalam masalah ini. Betul. Tetapi tetap perlu tafsil. Kalau kita menjabarkan hukum, tafsil. Agar tidak menzalimi orang-orang baik. Ya, dan banyak dai-dai sudah baik, sudah masya Allah. Dan ada kisah seorang dai. Dan ini real nyata ini. Beliau diberi amplop dalam kajian, setelah kajian diberi amplop. Nah, panitia ini kemudian penasaran. Dai ini mau kemana sih? Diikuti dari belakang. Dai ini kemana sih? Tahu nggak apa yang dilakukan dai ini? Kemudian dia ke toko beras. Membuka amplopnya, membeli beras. Setelah itu, dibawa berasnya, dibawa sendiri. Kemudian dia pergi ke rumah seorang fakir sekali.
dan beras itu kemudian dihadiahkan kepada orang fakir tanpa dia nggak tahu kalau sedang diikutin, dan itu terjadi nyata. Itu terjadi nyata. Iya. Ya. Di zaman ini. Iya. Enggak tahun-tahun ini enggak. Mungkin tahun 2010 sebelumnya. Memang betul ini memang uang itu bisa menjadi fitnah. Seseorang dakwah sunnah tadinya ikhlas bisa belok gara-gara masalah-masalah seperti ini. Uang, duit, fitnah. Tapi janganlah dengan itu kemudian kita menggeneralisir seolah-olah semua yang datang ini semua terfitnah dengan ini. Enggak semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan semua insyaallah dalam kebaikan. Maka ijmal dalam syariat, dan ada kitab ikhwan namanya, ada kitab di dalam ini apa ya, akhdhul mal fil qurbat, masalah mengambil harta atau mengambil manfaat dari amalan-amalan yang merupakan kedekatan pada Allah. Itu ada rincian yang Masya Allah, khilafiyah di antara ulama. Rincian yang Masya Allah, yang hak. Yang mana jangan sampai timbul kecurigaan bahwasanya guru-guru di pesantren tidak ikhlas. Guru di pesantren tidak ikhlas. Gimana nggak ikhlasnya? Karena mereka itu dibayar. Masya Allah. Antum kalau ngelihat ustadz-ustadz di pesantren, juhud mereka itu luar biasa, ikhwan. Belum lagi diomelin sama wali santri sekarang yang OKB. Juhud mereka luar biasa. Seharian full ngurus santri. Udah gitu masih disalah-salahin sama orang tua wali santri yang mau ngatur mereka. Udah gitu kemudian hadir fatwa yang membuat orang-orang memahami bahwasanya ini orang-orang yang seperti ini kurang ikhlas karena mereka masih membutuhkan uang. Dan gaji ustadz-ustadz pesantren itu nggak seberapa, bisa saja di bawah UMR. Bisa aja, nggak relatif Pak, relatif. Tergantung. Ya. Iya, tergantung, beda-beda. Bisa aja di bawah UMR. Dan mereka mau berkembang dengan bisnis nggak bisa. Fokus ngajar, fokus mendidik, tarbiyah. Kalau misalnya punya usaha sampingan ditegur sama mudirnya. Ajaibnya mudirnya ini juga punya side job. Anda nggak menyalahkan ini, mudirnya mungkin butuh juga namanya mudir. Mungkin butuh uang. Atau mungkin side job ini dia keliling kemana-mana buat dapatin hasil dari dana-dana untuk masalah pesantrennya. Ini kita nggak tahu, ada yang seperti ini. Pembangunan pesantren, dia keliling kemana-mana. Jadi Allah ya, zaman sekarang itu kebutuhan begitu besar. Orang yang tamat itu akan ketahuan kok bedanya. Bedanya orang tamat ketahuan. Jadi kita doakan saja semoga Allah Ta'ala merahmati asatidzah kita dan orang-orang yang menggalang bantuan dengan baik. Mereka insyaallah orang-orang muhsinun yang baik insyaallah Ta'ala. Nah gitu ikhwan. Maka mujmalat seperti ini, hal-hal yang mujmal itu bisa menjadi pemicu fitnah kalau tidak dibayankan. Ya, kalau tidak dibayankan menjadi pintu fitnah dan orang akan menafsirkan sesuai dengan kemauan mereka. Dan jangan salahkan orang yang menafsirkan begitu saja semaunya, karena boleh jadi kitalah penyebab mereka menafsirkan seperti itu. Ya begitu, wallahu taala alam. Cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Ya sekarang udah ada solusi hujan ya. Jadi di sini kajiannya. Iya. Jadi Bapak besok kalau hujan Bapak duduk situ nggak apa-apa? Aman, Ustaz. Enggak aman Pak, itu tetap kena Pak. Oh bawa payung, masya Allah. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.